Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kesal jalan tak juga diperbaiki, warga Lebak pasang spanduk sindiran. Mencuri kabel listrik, mantan satpam pabrik di Bojonegara ditangkap polisi. Dampak cuaca buruk, nelayan Pandeglang tidak melaut. Permasalahan infrastruktur di wilayah Banten Selatan hingga saat ini tidak pernah habis-habisnya. Warga di Kabupaten Lebak walaupun dekat dengan ibu kota Jakarta, kondisinya seperti di tahun 80-an. Seperti di Jalan Poros Desa Banjarsari, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak yang dibiarkan rusak tanpa ada perbaikan. Jalan dipenuhi lubang besar bahkan berubah menjadi kubangan lumpur ketika hujan turun. Hal ini pun menyulitkan warga saat melintas dan meningkatkan resiko kecelakaan. Padahal jalan tersebut merupakan akses penting untuk beraktivitas, mulai dari pendidikan, pekerjaan, dan perekonomian warga. Kesal dengan kondisi tersebut, warga pun menggelar aksi dengan memasang sejumlah spanduk bernada sindiran di berbagai titik agar pemerintah di tingkat desa maupun pemerintah kabupaten dapat melihat dan segera memperbaiki jalan yang sudah hampir 15 tahun lebih belum pernah diperbaiki. Jalan ini merupakan akses penting warga untuk melakukan berbagai aktivitas. Terakhir kali perbaikan jalan dilakukan pada tahun 2010. Kondisi ini sering memicu kecelakaan, terutama bagi pelajar yang setiap hari melintasi jalur menuju sekolah. Lahirnya spanduk yang kami pasang di jalan sana, itu bentuk protes kami dan kesadaran kami sebagai masyarakat Pasir Guling akan jalan yang emang selama ini belum pernah dibangun. Mungkin terakhir dibangun itu yang saya rasakan di 2010. Dan sekarang di 2025 yang seharusnya pembangunan sudah merata, namun kami tidak merasakan pembangunan jalan itu. Nah, memang kerusakan jalan ini berapa sih panjangnya, Kang? Kalau diukur dari panjangnya sekitar 1 km, kurang lebih 1 km dari pertigaan yang ada di sana sampai ke ujung kampung kami. Sekitar 1 km kurang lebihnya. Nah, kerusakannya ini seperti apa, Kang? Ya, kerusakan sendiri ya kalau hujan mungkin ya yang dikhawatirkan itu saat hujan. Ketika jalan bergenang, terus banyak lumpur juga, bebatuan yang banyak timbul, ya membahayakan lah untuk pengendara jalan. Apalagi ini kan sebagai alternatif bagi pelajar, khususnya anak SMP di SMP 4 Warung Gunung, sama jalan Ponpes di Kampung Aboh. Warga berharap pemerintah dapat segera memperbaiki jalan tersebut agar ketimpangan pembangunan antara desa satu dengan desa lainnya tidak terlalu mencolok. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Inilah potret anak-anak bangsa yang ingin memajukan negerinya dari keterpurukan, namun untuk mendapatkan pendidikan bukan saja otak yang harus bekerja, melainkan akses menuju sekolah pun mereka alami dengan keterbatasan. Banyak rintangan yang harus dilewati siswa di wilayah pedalaman saat menuju sekolah. Seperti yang dirasakan puluhan siswa dari SD Negeri Cikadongdong 2 di Desa Cikadongdong, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang. Setiap harinya, mereka harus bertaruh nyawa saat melewati jembatan yang terbuat dari bambu yang dibuat oleh masyarakat setempat. Saat berangkat dan pulang sekolah, mereka melewati jembatan bambu yang nyaris ambruk. Bila tidak hati-hati, bukan tidak mungkin mereka terjatuh ke dalam sungai. Jembatan ini menjadi satu-satunya akses untuk menuju sekolah mereka, lantaran jembatan utama telah amblas ke dasar sungai.
Kondisi ini sudah berlangsung selama 40 tahun dan selama itu pula belum ada perhatian dari pemerintah terhadap akses jalan warganya. Sejumlah siswa ketakutan saat melewati jembatan tersebut, apalagi saat musim hujan tiba. Tiap hari ya lewat jembatan ini ya? Iya, lewat jalan di sini. Emang mau kemana gitu, Kak? Mau ke sekolah? Mau ke sekolah? Iya. Nah, dengan kondisi jembatan yang bambu ini, perasaannya gimana sih? Takut jatuh gitu. Emang nggak ada jalan lain selain jembatan ini ya? Ada jalan itu, jembatan itu, tapi kerendam air. Kalau musim hujan gimana tuh, Kak? Kalau musim hujan lebih parah di sini. Kalau kerendam gitu, lebih parah di sini airnya. Jadi saya selalu lewat sini aja. Banyak kan ya lewat sini ya? Banyak kan. Saya pengen kebangun dan terus bisa enak gitu, bisa belajar sekolah lebih giat supaya senang gitu. Sementara itu, menurut Kepala Desa Cikadongdong bahwa pemerintah desa telah beberapa kali mengajukan pembangunan jalan melalui musyawarah rencana pembangunan desa, namun hingga saat ini belum terrealisasikan. Menurut sepengetahuan kami, pemerintah desa, jembatan tersebut sudah rusak selama kurang lebih 40 tahun. Kami telah beberapa kali memohon bantuan pembangunan jembatan kami melalui musrembang des, musrembang kecamatan. Saya selalu mengajukan dan saya juga berupaya melalui pemerintah dinas PUPR dan BPWSC di Pandeglang. Namun sampai saat ini belum ada realisasinya. Warga berharap agar jembatan permanen bisa segera dibangun untuk memudahkan aktivitas warga. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Meski terdapat ratusan pabrik, namun tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Kota Cilegon pada tahun 2025 terus mengalami peningkatan. Saat ini jumlah pengangguran di Kota Cilegon mencapai 7,4%, meningkat dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 6,8%. Peningkatan pengangguran tersebut disebabkan bertambahnya angkatan kerja dan minimnya lapangan kerja atau rekrutmen perusahaan. Berdasarkan data dari Disnaker Cilegon, jumlah tenaga kerja yang terserap hingga Oktober 2025 sebanyak 1.975 orang, dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama sebanyak lebih dari 3.000 orang. Itu kan masalah pengangguran bukan hanya Disnaker, banyak pihak yang terkait, terutama memang di tahun ini perekrutan dari perusahaan itu memang dibanding tahun kemarin jauh sekali penyerapannya. Itu mungkin salah satunya. Mungkin di antaranya juga angkatan kerja yang ditambah, ya. Rekrutmen oleh perusahaan juga berkurang. Oleh karena itu, ya wajar bahwa angka TPT bertambah. Tapi kan kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Tapi kalau tidak ada rekrutmen yang banyak, ya repot juga. Pihak Disnaker telah berupaya semaksimal mungkin, namun keterbatasan lowongan menyebabkan tingkat pengangguran sulit dikendalikan. Selain itu, lemahnya penyerapan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh kondisi global. Saat ini, Kota Cilegon menempati posisi ketiga tertinggi pengangguran di Banten, di atas rata-rata angka pengangguran di Provinsi Banten, yakni 6,69%. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.